dibilang sama dia lah. Kali kau 5-7 menit ini. Iya kok yang Nonton udah mulai. apa-apa. Aduh. Memang banjir loh. Yang sudah bergabung silahkan dibuka ya kameranya. Anak-anak ustazah yang soleha. Syair. Kita tunggu sebentar ya teman-temannya, 2 menit lagi untuk bergabung ya. Masih sedikit kali yang bergabung di Zoom. Kayak mana itu? Iya, bisa aku pun juga loh. Sama. Bukan ini, kelas 9 tadi. Cuma 30. Iya. Kalau kelas 7 masih rajin aja. Baru 3-7 baru udah mantap itu. Makin hari makin sedikit yang hadir. Oke, kita mulai aja ya, Nana Ustazah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah kelas 7A dan B? Alhamdulillah. Ya baik, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Nah, jadi anak-anak Ustazah, hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita masih tentang puisi rakyat. Ya, yang mana minggu lalu kita sudah bahas tentang gurindam, lalu juga kita sudah bahas tentang pantun. Nah, sekarang kita masuk ke apa? Materi selanjutnya, Nana Ustazah. Syair. Nah, untuk syair ya, ini memang bahasa yang digunakan adalah bahasa majas, bahasa kias. Artinya bahasa kias ini memang harus kita lihat juga di kamus. Sama juga seperti si apa tadi ya, gurindam tadi ya. Nah, jadi untuk syair perahu, syair itu anak-anak Ustazah itu berasal dari apa namanya ya, Persia gitu kan, Arab ya. Jadi syair itu berupa nasihat, pesan-pesan ataupun petua yang bisa kita jadikan pedoman hidup. Nah, boleh kita baca dulu ya syair perahunya. Nanti kita sama-sama cari maknanya ya anak-anak Ustazah. Syair perahu. Ustazah suruh baca ya, satu orang ya. Siapa yang mau baca silahkan lah. Gak usah Ustazah pilih-pilih. Ana Ustazah. Boleh. Silahkan. Siapa tadi itu yang Mutia? Siapa tadi yang ngomong? Iya Ustazah. Oke, silahkan Mutia. Syair perahu. Ini
Ini puisi ya Ustazah. Ya seperti puisi lah, tapi ini dia puisi lamanya anak-anak ustazah. Bacanya pun kayak puisi juga. Tapi namanya syair ya, puisi lama ya anak-anak ustazah. Oke, silahkan baca. Syair perahu. Mantap. Inilah gerangan suatu mada, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Iya. Wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu. Di akhirat juga kekal hidupmu. Lanjut. Ini ada lagi lanjutannya. Oke. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengaruh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Sudahlah hasil kayu dan ayar, angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras bekal jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir. Masya Allah, bagus ya cara pembacaannya, sudah sesuai tempo, suka ustazah. Masya Allah ya Mutia Syarifah, nanti dapat nilai plus dari ustazah, insya Allah ya. Nah anak-anak ustazah, sekarang kita sama-sama mengartikan ya. Kalian bisa nggak membedakan antara syair dengan pantun? Ada nggak yang bisa membedakan ya? Ini ya, syair dia juga sama 4 baris juga per baitnya. Ini bait, satu bait ada 4 baris. Kalau pantun begitu juga atau tidak anak ustazah? Iya, iya betul. Tapi ada loh bedanya dari rima. Coba kalian lihat apa bedanya antara syair dengan pantun. Ada yang tahu nggak ya? Kalau pantun kan dia polanya rimanya tuh AB misalnya. Kayak mana lah, tahu lah kalian tuh pasti. Tapi kalau syair perahu, kalau syair kayak mana anak ustazah rimanya? Rima itu akhir ininya loh, apa namanya, akhirannya gitu. Iya kalau syair Akhirnya sama. iya betul, rimanya sama ya kan akhirnya. Kan kalau ini ha semua, betul nggak anak-anak ustazah? Benar Ustazah. Iya, kalau semuanya seperti itu. Kita lihat ke pantun. Jadi ini pun harus tahu anak-anak ustazah. Kalau pantun apa? Yang baris pertama sama baris ketiga sama kan? Sama Nah, tapi baris kedua dan keempat sama. Berarti ini namanya AB. Ini MG gitu dia ya. Ini GI itu maksudnya ya. Tapi kalau dia syair, dia itu rimanya itu harus sama semua, tidak AB. Berarti A U atau ya C terserah ya akhirannya apa. Nah sekarang udah ada kamusnya masing-masing. Oke, tapi ustazah ini ya suruhnya maksudnya yang ini aja ya, karena kan mengejar waktu juga kita kan, yang bisa aja lah, yang ada aja, cari semuanya aja ya, mana luan dapat ya. Coba kalian cari di kamus kalian arti madah ini apa? Pujian Ustazah. Oh udah dapat, udah dicarinya di rumah. Si Anissa Zahra itu? Iya Ustazah. Oh udah dicarinya di rumah. Iya, madah itu apa artinya tadi Anissa Zahra? Kata-kata pujian. Kata-kata pujian, coba catat kata-kata pujian. Udah. Sekarang coba cari iktikat itu apa? Ana Ustazah. Siapa Ana? Anissa Zahra. Coba yang lain, dapat nggak iktikat? Coba yang lain dulu, biar pandai nyari kamusnya. Iktikat, cari. Pandai buka kamus kan? Pandai?
Pandai kan? Cari dari huruf I. Iktikat. Apa Syahnas? Selain kepercayaan apa lagi? Catat semuanya, kepercayaan. Terus apa lagi, Nak? Ustazah, Iya, Sahla. Apa Sahla? iktikat, niat yang baik, keyakinan yang teguh. Bagus, catat itu, niat yang baik, keyakinan yang teguh, lalu kepercayaan. Ya kan? Iktikat yang baik, kepercayaan apa? Iktikat yang baik, keyakinan yang teguh, baru kepercayaan. Catat aja dulu itu. Nanti kita apa namanya ya? Sambung-sambungkan. Nah, ya kan? Udah? Coba dari yang bait pertama ada lagi nggak kata-kata yang susah untuk dimaknai? Biar kita cari. Kayaknya itu aja yang susah ya kan? Indah udah tahu, diperbetuli, diperbaiki maksudnya. Ya kan? Coba ya, mengarang itu apa? Mengarang. Kayak membuat gitu. Iya, menciptakan gitu ya. Oke, sekarang kita maknai satu-satu ya. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbutli sudah. Ada nggak yang bisa memaknai bait pertama ini? Gerangan itu apa sih kira-kira? Ada yang dapat? Coba cari di kamus. Gerangan itu apa, anak-anak ustazah? Gerangan. Ada yang dapat gerangan itu apa? G. Ini bagus sekali loh nak, syair perahu ini nak. Ini memang maknanya untuk akhirat. Ya, untuk akhirat maknanya. Ustazah, anak dapat ustazah. Apa Syahla? Catat ya, gerangan artinya Gerangan ini agaknya kiranya. agaknya kiranya. Oke. Baru ini kita artikan sesuai dengan bahasa kita aja, ya. Agaknya kiranya ya. Kira-kira kalau kita baca sebenarnya syair kalau diartikan satu-satu gini malah susah. Kita harus kaitkan dari baris pertama ke baris keempat ini ya, semua bait ini, bait pertama ini apa maksudnya kira-kira? Inilah gerangan suatu madah katanya gitu kan. Apa tadi gerangan kok lupa? Agaknya ustazah. Terus Agaknya kiranya. nah, inilah kiranya kata-kata indah. Madah kata-kata indah tadi ya. Kata-kata pujian. Ya, inilah kiranya kata-kata pujian yang apa mengarangkan syair terlalu indah. Maksudnya karangan syair dari si penulis. Paham ya anak-anak ustazah ya? Ini maksudnya penulis ya mengatakan bahwa inilah suatu kiranya kata-kata indah ya sebuah karangan syair ya dengan kata-kata yang indah gitu kan untuk membetuli jalan tempat berpindah. Apa maksudnya membetuli jalan tempat berpindah? Untuk memberikan apa? Atau untuk mengajak pembaca untuk coba jalan berpindah. Berpindah maksudnya ini adalah kalau yang ustazah pahami untuk mencapai kemenangan untuk akhirat anak-anak ustazah. Maksud dari syair ini karena kan syair ini udah lama kali syairnya dipelajari ya. Maksud tempat berpindah paham nggak anak-anak ustazah? Ketika kita itu kan nantinya akan berpindah kan orang di dunia ini kan? Paham maksudnya? Ya. Jadi di sini penulis mengajak kita para anak muda ya untuk mendengarkan syairnya yang mana syairnya tersebut akan mengajak kita untuk membetuli jalan tempat berpindah. Maksudnya itu mencapai kemenangan yaitu akhirat. Di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Apa tadi iktikat? Keyakinan. Iya, ustazah. keyakinan yang atau Niat yang baik. bagus. Ya, baik itu ya maksudnya. Jadi ini maksudnya adalah di sanalah iktikat diperbetuli sudah maksudnya adalah
bagaimana cara kita untuk melaluinya dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana cara kita untuk melaluinya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya adalah si penulis mengajak kita para pemuda untuk mendengarkan syairnya, yang mana syair tersebut mengajak kita untuk membenahi iman kita, ya, mencapai kemenangan untuk akhirat kita, ya kan, yang mana kita melaluinya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya kita jalani dengan sebaik-baiknya persiapan itu di dunia untuk akhirat. Untuk bait yang pertama paham nggak anak-anak ustazah maknanya? Paham ya? Jadi penyair menyuruh kita para pemuda, ya kan, untuk mencapai kemenangan yaitu akhirat, yang mana kita harus melaluinya dengan sebaik-baiknya dengan iman. Itu dia ya. Jadi ini syairnya bagus ya. Inilah syair dari Arab, Persia ya, karena syair itu kan berasal dari Persia. Sekarang yang kedua, wahai muda kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Di sini yang kalimat susah yang mana? Yang sulit? Tamsil. Cari tamsil itu apa? Cari tamsil itu apa? Persamaan dengan umpama atau misal. Persamaan, terus? Umpama atau misal. Iya, coba yang lainnya ada. Mana tahu beda kan? Nah, coba yang lainnya. Itu coba Syahla apa? Ajaran yang disampaikan lewat cerita, perumpamaan. Itu bisa. Ajaran yang disampaikan Lewat cerita. ya, bisa. Bisa yang tadi pun bisa, tapi lebih cocok yang mana tuh? Yang dari kamus Anisa Zahra atau Syahla menurut kalian? Dari kamus yang si Anisa Zahra tadi, yang pertama atau yang kamus yang kedua? Coba ulangi Syahla, apa tadi yang kedua kamusnya tadi? Tamsil adalah ajaran yang disampaikan lewat cerita atau perumpamaan. Ya, tamsil adalah itu tadi ya, cocok tadi apa namanya si Syahla bilang. Jadi kita coba artikan, wahai muda kenali dirimu. Maksudnya adalah kita, ya, para pemuda harus mengenali diri kita. Mengenali diri kita itu apa maksudnya anak-anak ustazah? Mengenali diri kita agar kita bisa mengenali Allah, maksudnya anak-anak ustazah. Kita harus tahu diri kita ini dari siapa, ya kan? Siapa yang menciptakan kita, itu maksudnya, ya. Lalu ialah perahu tamsil hidupmu, apa maksudnya? Siapa yang bisa buat apa maksudnya? Coba Syahla. Ialah perahu perumpamaan dalam hidupmu. Ya, tadi pengajaran kan, pedoman. Ini maksudnya pedoman maksudnya. Pengajaran tadi kan tamsil kan? Ya, ya. Tunggu ya. Kenapa sih ada kata perahu di situ anak-anak ustazah? Ada yang tahu nggak kenapa harus ada perahu di situ? Perahu di mana biasanya? Adanya di Sungai. ya, di laut, di sungai, ya kan? Tentunya kita kan harus, kalaulah perahu itu ada di laut, kita harus bisa mengendarai perahu itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak baik ya dalam mengemudinya, kita bisa tenggelam. Paham ya? Maksudnya adalah kita harus kenali diri kita, kita harus tahu, ya kan? Ya, kita punya apa namanya, yang namanya hawa nafsu yang bisa saja kita membuat kesalahan. Jadi kita harus bisa menahan diri kita. Itu maksudnya. Jadi tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Pasti semua tahu ya anak-anak ustazah ya. Jadi maksudnya adalah kita hidup di dunia ini hanyalah dan ke akhirat juga kita yang akan kekal. Maka dari itu kita tidak boleh melakukan hal yang sia-sia. Ingat tamsil ini, kita harus punya pedoman.
pengajaran untuk hidup kita. Gitu anak-anak ustazah. Sekarang yang ketiga, hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Insan itu apa? Insan. Cari. Kayak akhlak ya Ustaz. Iya betul, insan itu jangan kayak lah, lihat kamus lah. Coba, itu kan bahasa sendiri. Lihat kamus. Sifat atau perilaku Hmm? manusia. Iya, insan itu manusia yang iya betul. Manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia aja artinya. Manusia yang beriman. Iya bagus. Nah itu maksud ustazah tadi, harus lengkap. Lalu Arif Budiman ini apa? Ini bukan nama orang ya. Nanti kalian kira nama orang pula. Memang ada si Arif Budiman namanya. Coba cari Arif. Arif bijak ya. Budiman apa? Budi pekerti. Ya bisa. Arif itu adalah apa tadi? Apa tadi Arif artinya? Siapa tadi yang bilang? Bijaksana Ustazah. Hah? Apa Zahratu Syifa? Jangan malu-malu lah nak. Ustaz apa kalian malu-malu? Ustazah, Hmm. ini ada Ustazah Ah. Arif, Apa Arif? bijaksana, Iya. cerdik, cendekia, Iya betul. pandai. Cerdas gitu loh, bijaksana, cerdas. Jadi kita para pemuda itu dia memanggil para pemuda itu dengan sebutan Arif Budiman. Maksudnya adalah agar generasi ke depan itu menjadi pemuda-pemudi yang bijaksana, cerdas ya kan, serta berbudi baik. Jadi penulis ini untuk kalian ini nak syairnya. Mengatakan kalian itulah pemuda yang arif budiman, yang generasi ke depan yang menjadi pemuda-pemudi yang bijaksana. Baru dia berharap ke pembaca, hasilkan kemudi dengan pedoman. Apa maksudnya ini hasilkan kemudi dengan pedoman? Kita kalau mengemudi pakai pedoman atau enggak? Pakai aturan atau enggak? Pakai Ustazah. Biasa kalau kita mengemudi di laut pakai apa ya? Pakai kompos biar enggak nyasar. Kompos. Kompos kan untuk kompos kan untuk tanaman. Kalian pun diam aja. Iya pula dibilang orang. Kompos untuk tanaman. Iya, kompas loh maksudnya. Kalau kompas itu penunjuk arah kan? Iya Nah, Ustazah. pedoman itu kalau dalam agama kita itu ya penunjuk ke arah yang baik. Paham nggak? Jadi kita ini ibarat kemudi, anak muda ini ibarat kemudi. Tahu nggak kemudi itu apa? Orang yang mengemudi kapal, mengendarai kapal gitu kan? Bener nggak? Bener nggak? Iya. Bukan kapal ya, perahu. Tadi kan perahu ngomongnya kan. Jadi kita sebagai generasi muda kita harus mengemudi dengan pedoman. Ya, harus pandai kita kalau datang ombak kayak mana kita? Mau diam aja atau enggak kita? Bagaimana cara kita misalnya, ya kan? Untuk mencegah diri kita dari hal-hal buruk. Ya kan, binatang-binatang yang misalnya bisa memakan kita. Tentunya kita harus mengemudi dengan baik, benar enggak anak-anak ustazah? Benar Ustazah. Nah, untuk mencapai suatu tujuan yang kita ingin capai, ya kan? Apa kalian mau ada di tengah-tengah laut aja rupanya? Enggak kan? Enggak kan? Pasti kan kita mau sampai ke daratan. Gimana cara kita pemuda untuk bisa sampai ke daratan? Ya, tujuan yang sebenarnya yaitu dengan mengemudi dengan pedoman, yaitu dengan arah yang sesungguhnya. Pedoman itu adalah udah habis nggak ada loh. Udah. Tunjuk. Iya, pedoman itu petunjuk ya. Jadi gitulah anak ustazah. Jadi maksud yang bait ketiga ini begitu ya anak ustazah. Alat perahumu juga kerjakan, itulah jalan membetul insan. Jadi setiap cobaan, rintangan itu akan membetuli diri kita, memperbaharui iman kita. Paham anak-anak ustazah? Paham aja lah ya kan. Panjang kalau belajar syair. Udah ya. Jadi untuk yang ini 2 bait terakhir jadi tugas saja ya. Ustazah mau kalian maknai 2 bait yang terakhir. Ya.
tulis ya di buku latihan. Kumpulkannya paling lama besok pagi ya anak-anak ustazah. Oke, paham? Maksudnya gimana Ustazah? Buat makna ini, yang ini. Nampak nggak? Dua baris ini, dua bait ini. Nampak? Nampak Ustazah. Buat makna yang kayak tadi kita cakap-cakap tadi, tahu kan? Artinya atau pedomannya Ustazah? Bukan pedomannya, maksudnya buat makna itu artinya anak-anak ustazah. Maksudnya adalah ini gitu. Kayak kita mau memaknai puisi gitu. Yang kayak tadi kita bicarakan, misalnya penulis menyuruh kita untuk memiliki pedoman hidup agar kita bisa mencapai akhirat dengan sebaik-baiknya gitu. Nggak usah dibuat makna sulitnya, buat maknanya aja secara keseluruhan. Paham nggak maksudnya? Nah, misalnya ini bait yang ini, buat maknanya, ini juga buat maknanya ya anak-anak ustazah. Buatnya pakai bahasa sendiri, tapi boleh pakai kamus, tapi nanti setelah hasil akhirnya pakai bahasa sendiri aja ya. Oke? Bisa dipahami? Ada 2 makna Ustazah. Ih, pintar, Masya Allah. Iya, ada 2 makna. 2 aja PR-nya ya, Masya Allah ya. Paham lah ya? Paham kan? Nazla Mutiara paham? Nazla Mutiara paham? Paham ya? Dia nengok aja soalnya. Udah ya anak ustazah ya. Udah datang adminnya ini, disuruhnya kita udah selesai ya. Oke, ya. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.